Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dimulai dari nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, didahulukan, dan mana yang harus ditinggalkan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas sebuah tema yang sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa menambah wacana kita. Dan tema ini berjudul Masih Ada Waktu. Tema ini sebenarnya saya susun dengan tujuan untuk membahas beberapa poin, walaupun nanti kita akan kerucutkan ke satu poin dari poin-poin ini. Yang pertama poinnya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peluang kepada siapapun yang hadir di sini, termasuk diri saya, yang masih merasa kurang dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah, kurang mungkin sholat malamnya, kurang puasanya, atau mungkin kurang tepat waktu di sholat 5 waktunya. Mungkin bagi laki-laki sering telat dalam Jumatnya. Mungkin kita semua masih kurang dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, masih teledor dalam menjaga zikir pagi petangnya, masih juga kurang berbakti dengan orang tuanya, masih kurang silaturahim dengan kerabatnya, masih kurang sedekahnya, masih kurang mungkin pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya, menjenguk orang sakitnya, membantu orang susah dan seterusnya. Kita masih punya peluang dan kesempatan, yaitu selama kita masih hidup, Allah masih berikan kita kesempatan selama kita mau. Selama kita mau. Permasalahannya adalah di diri kita sendiri. Seringkali kitanya menunda-nunda dan tidak mau memperbaikinya. Kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan umur seperti kita sekarang, waktu, maka jangan disia-siakan. Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab At-Targhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan ada 3 orang dari salah satu suku Arab masuk Islam, kemudian menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Uniknya terjadi dalam prosesi mereka bertamu itu ada panggilan jihad. Maka orang yang pertama dari 3 orang ini ikut berperang dan mati syahid. Berjalan waktu, ada panggilan jihad lagi, orang yang kedua ikut berperang kemudian mati syahid juga. Berjalan waktu, subhanallah, seperti itu urutannya. Orang yang ketiga yang bertamu di rumah Talha meninggal, tapi bukan dalam medan perang, di atas ranjangnya. Selisihnya cuma jumlah hari saja di antara mereka. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, beliau melihat 3 orang ini dalam mimpinya. 3-tiganya masuk ke dalam surga, tapi uniknya justru yang paling depan sekali orang yang mati di atas ranjang. Kemudian yang di belakangnya adalah orang yang mati syahid yang kedua. Lalu di belakangnya lagi orang yang mati syahid pertama. Maka Talha bin Ubaidillah bangun dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana memahami takwil mimpi ini? Dalam benak Talha, orang yang mati syahid apalagi yang mati awal pasti lebih memiliki keutamaan. Atau paling tidak 2 orang yang mati syahid memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang yang mati di atas ranjang. Karena matinya dianggap mati biasa, normal. Maka dia pun selepas subuh bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maksudnya bagaimana saya bisa memahami ini? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Talha, kenapa kau heran hai Talha? Maksudnya kenapa kau bisa heran, orang yang mati di atas ranjang itu yang mendapatkan lebih tinggi derajat di sisi Allah SWT, lebih didepankan. Mana kamu dari sholatnya beberapa hari itu, dari puasanya beberapa hari itu, dari zikirnya beberapa hari itu. Ternyata subhanallah, dengan beberapa hari saja selisih antara kita dengan orang lain yang sudah meninggal, dan kita punya taufik mendapatkan kesempatan dari Allah untuk ibadah, itu sudah cukup menambah derajat kita yang luar biasa. Sekali sujud saja, sebuah ayat Al-Quran dibaca, 1 kalimat istighfar diucapkan, mungkin beberapa rupiah atau real kita keluarkan untuk sedekah, sudah cukup untuk mengalahkan derajat orang-orang yang mendahului kita. Yang penting kita ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih merasa saya kurang nih dalam ibadah, tidak ada kata terlambat. Judul kita masih ada kesempatan. Kita harus selalu memikirkan bagaimana ke depan mengisi waktu yang masih ada. Ada seseorang bertanya kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bertanya pada seseorang. Kebetulan ketemu orang itu umur 60 tahun.
Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada dia, berapa umurmu? Dia bilang, saya 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau begitu kamu sudah 60 tahun jalan menuju ke Tuhanmu. Sebentar lagi kamu sampai. Maka orang itu ketakutan. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad berkata, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Lalu kata Fudail bin Iyad, artinya inna lillahi, kami ini milik Allah, artinya kita ini adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Maksudnya kita pasti akan kembali dan menghadap kepadanya. Dan ingatlah, siapa yang tahu dirinya akan seorang hamba dan akan kembali, berarti dia akan diminta pertanggungjawabannya. Maka orang itu bersedih, lalu dia mengatakan, kalau begitu malhilah, apa solusinya? Saya sekarang ini merasa seakan-akan dia mau bilang, saya merasa kurang amal soleh saya. Saya dengan 60 tahun ini kayaknya masih sedikit amalnya. Maka kata Fudail bin Iyad, mudah sekali, yasirah. Maka orang itu mengatakan, apa itu? Mudah itu seperti apa? Saya tak seakan-akan dia mau mengatakan, saya takut nih, 60 tahun sekarang saya sebentar lagi meninggal dunia. Maka kata Fudail bin Iyad nasihat yang luar biasa. Perbaikin apa yang tersisa dari umurmu ke depan, maksimalkan itu, maka Allah akan memberikan balasan terhadap amal itu dan memaafkan kesalahanmu yang lalu. Tapi kalau kau rusak lagi sisa umurmu yang masih ada ini, maka engkau akan dihukum oleh Allah apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa di masa sekarang, dan juga ditambahkan dengan dosamu yang masa lalu. Jadi kalau Allah masih berikan kesempatan, bismillah, lakukan apapun sifatnya, walaupun itu mudah, walaupun itu cuma sunnah, karena ini kesempatan emas. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih di kota Madinah ini melewati beberapa kuburan muslimin. Kemudian Nabi SAW berhenti dan membiarkan sahabat semuanya berdiri dekat kuburan tersebut. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh pemilik kuburan ini, yang ditunjuk kuburan tersebut, lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah yang kalian lakukan daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja orang mati ini, seakan-akan Nabi ingin bilang itu, andai saja orang mati ini dihidupkan sekarang, dihidupkan kembali, maka dia tidak akan lagi mau kembali ke makanan favoritnya, kumpul sama keluarganya, atau melakukan meeting yang miliaran, tapi dia akan justru dia akan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kita sudah meninggal, lalu Allah memberikan kita kesempatan hidup setengah jam saja, misal, maka tentu kita akan memaksimalkan untuk ibadah. Lalu sekarang kenapa kita tidak maksimalkan? Mumpung masih ada kesempatan. Ini poin. Poin yang kedua, yaitu kesempatan untuk menyempurnakan apa yang kurang. Kalau tadi kan amal yang kurang di poin pertama. Sekarang menyempurnakan apa yang kurang. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang harus kita jadikan target sebagai seorang muslim ialah bagaimana ya, kita menjadikan amal-amal yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contoh misal, teman-teman mungkin sudah rutin sholat malam, misal, dan selama ini sholat malamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, misal, jalankan sunnah Nabi SAW, lalu witir 2 rakaat dan 1. Mungkin selama ini Bapak Ibu yang sholat malam ini membaca surah-surah pendek, sehingga hanya butuh 15 menit, 20 menit sudah selesai 11 rakaat misalnya. Ya. Maka sekarang bagaimana kita pindah ke poin setelahnya, yaitu tingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Artinya sekarang coba kita membuat di buku amal kita tercatat semua yang Nabi pernah lakukan dari tata cara sholat malam. Kita kan selama ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam misalnya. Ada riwayat menyebutkan Nabi SAW sholat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Pernah riwayat menyebutkan Nabi SAW sholat 8 rakaat baru salam. Maka harusnya ini dikerjakan supaya di buku amal kita tercatat semuanya yang pernah Nabi SAW kerjakan.
Tingkatkan ke situ. Kalau kita biasa membaca surah-surah pendek yang kita ulang-ulangin terus-menerus, maka sekarang kita bisa pindah ke surah yang lebih panjang. Tapi Ustadz saya kan tidak hafal. Baik, ada fatwa ulama di ibadah sunnah, Bapak Ibu bisa pegang mushaf, bisa pegang Quran, bisa pegang mungkin di handphone kita aplikasi Al-Quran. Lagi sholat malam, daripada kita terulang-ulang di juz 30, kita mulai baca dari surah Al-Baqarah. Setiap malamnya kita baca, membaca beberapa ayat, dan yang paling baik adalah kita tentu dalam hadis itu minimal 10 ayat, kemudian ada 100 ayat, ada 1000 ayat. Yang paling maksimal 1000 ayat disebutkan pahalanya akan sangat melimpah. Maka kita bisa pindah ke tahapan ini. Bagaimana mulai sekarang kita programkan Bapak Ibu sekalian supaya ibadah kita yang tadinya standar itu naik levelnya. Jangan begitu terus. Ya. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis saja, sekarang kita tambah dengan Ayyamul Bid misalnya. Kalau tadi kita bersedekah dengan 100.000 rupiah, sekarang kita pindah ke 1 juta rupiah. Kita pindah ke 100 juta rupiah. Kita pindah ke level yang kita belum pernah menyentuh sisi itunya. Karena memang amal-amal ini semuanya akan kita butuhkan. Ya. Dan kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, amal-amal yang kita kerjakan, yang butuh terhadap amal tersebut adalah kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah butuh dengan amal kita. Kenapa ada orang kalau sholat buru-buru? Dia berpikir soalnya kalau Allah butuh dengan amal itu seperti cuma store kewajiban. Ini keliru sekali. Persepsi ini harus diperbaikin. Yang butuh terhadap sholat tersebut, sedekah tersebut, baca Quran tersebut, zikir tersebut, apa saja, itu adalah kita. Oleh karena itu sebagian salafus saleh di saat mereka sedang bersedekah, ya, mereka kumpulin harta mereka, mereka bersedekah. Setelah habis, mereka senyum dengan sangat lebar. Lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini, ditunjuk orang-orang miskin yang sudah menerima sedekahnya. Lihatlah orang-orang ini membawa amal-amalku ke timbangan amalku tanpa upah sedikit pun. Persepsi sebagian orang yang masih terpengaruh dengan kapitalis, kalau dia keluarkan berarti berkurang, kan gitu. Orang mukmin tidak seperti itu. Kalau dia memberikan berarti dia beruntung. Kenapa? Dia keluarkan 100.000 rupiah sedekah, dia berikan 1 potong baju, dia berikan sepiring makanan, itu sedang dibawa ke timbangan amal. Dan uniknya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian bersedekah, maka Allah akan mengurusnya, mengembangbiakannya sampai menjadi seperti gunung Uhud. Walaupun sepotong roti, sebutir kurma dibagi 2, itu bukan seperti itu kita akan terima di timbangan Allah hari kiamat nanti. Kita akan terima seperti gunung Uhud. Di Madinah Anda bisa lihat gunung Uhud. Seperti itu besarnya. Dan kata Nabi SAW, seperti seseorang di antara kalian mengurus dan membesarkan anak kuda atau anak untanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan balasan kita 1 dibalas 1. Itu tidak ada dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah membalas orang tanpa lagi ada hitungannya. Maka mulai sekarang masih ada kesempatan, mumpung belum datang ajal, tingkatkan level itu. Baca keutamaannya. Dari kalau amal yang biasa standar menjadi yang lebih afdal. Kalau teman-teman biasa dengar ada sebagian ustaz kita mengatakan afdalnya begini. Nah cari afdal itu. Bagaimana kita mencari yang afdal? Sholat duha biasa 2 rakaat, sekarang tingkatkan 4 rakaat. 4 rakaat, sekarang pindah ke 8 rakaat. Cari yang paling tinggi. Selalu begitu. Maka ini nanti akan membuat kita selalu sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kalau orang menyibukkan diri dengan amal soleh teman-teman, maka sudah cukup dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan target utama dia diciptakan, dan juga sudah cukup akan menjadi tameng yang sangat kuat menyelamatkan dia dari maksiat. Kita nggak usah meluangkan waktu khusus untuk meninggalkan dosa, nggak perlu. Sibukkan diri dengan amal soleh, maka kita akan tinggalkan dosa dengan sendirinya. Dosa nggak perlu kita pikirkan secara khusus bagaimana saya tinggalkan ini, enggak. Sekarang sibukkan diri dengan amal soleh, maka dengan sendirinya kita akan jauh dari perbuatan dosa tersebut. Bukankah Allah SWT mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang kalau sudah melakukan ibadah, nanti itu kayak menjadi tameng buat dia. Setiap dia mau berbuat dosa, dia jadi takut sendiri. Atau bahkan tidak ada waktu untuk berbuat dosa, karena sibuknya dengan amal soleh. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, orang yang masih belum berbuat amal soleh, dia sekarang beramal soleh. Yang kedua adalah orang yang sudah berbuat, tingkatkan levelnya. Poin yang ketiga, kesempatan ya, untuk menghilangkan
dosa-dosa kita dan hisab pada hari kiamat. Ini akan kita fokus bahas nanti di poin ini. Teman-teman, siapa di antara kita di sini yang punya permasalahan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia punya dosa, maka segera taubat. Segera kembali kepada Allah. Demi Allah teman-teman sekalian, taubat ini sebuah tiket VIP dari Allah yang dikhususkan untuk hamba-hambanya. Luar biasa gitu. 50 tahun seseorang berbuat dosa, zina setiap hari, mabuk setiap hari, bahkan kufur, syirik dan segala macam. Begitu dia taubat nasuha, bersih semuanya. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari satu dosa atau dari dosa, maka seperti orang tidak ada dosanya. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, at-taubatu tujubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua dosa masa lalu. Apapun itu sifatnya. Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan taubat nasuha. Taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan 3 syarat mutlaknya. Tinggalkan dosa itu seketika, lalu menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau itu berhubungan dengan makhluk, ini butuh rincian. Siapapun di antara kita teman-teman yang punya masalah dengan orang, ya, sosok manusia, siapapun dia, ya, maka lihat, kalau dia yang benar, ini ada rincian. Kalau dia benar dari sisi kita pernah menggibahnya, merusak citranya, ya, maka kita harus memperbaiki citra itu dan minta keridhaan dia. Kalau itu adalah pengambilan materi, kita pernah mencuri, mengambil yang bukan hak kita, maka harus minta keridhaan dan mengembalikan hal itu. Kalau kita pernah menyakiti fisik, maka minta keridhaannya atau ada kisos. Ya. Kita pernah tonjok orang, kita juga ditonjok, gitu kan? Untuk menghilangkan hisab kita pada hari kiamat. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, siapapun di antara kalian yang punya sangkutan dengan saudaranya, maka selesaikan di sini, di dunia. Sebelum datang hari nanti di sana, tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Nggak ada lagi manfaat dirham, tidak ada lagi, tidak bisa kita bayar orang itu, kita ridhokan dengan rupiah, dengan dolar, dengan real, tidak bisa lagi. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, memang ada apa di sana nanti? Bagaimana kami menebus kesalahan kami kalau punya masalah dengan orang lain? Kata Nabi SAW, dengan amalmu atau dosa-dosanya. Dibayar dengan sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Itu yang dipakai bayarin kalau kita punya permasalahan dengan orang lain. Kita pernah menggibahnya, kita pernah memfitnahnya, kita pernah mencaci maki, pernah mengambil haknya, atau pernah bahkan menyakiti fisiknya. Maka akan dibayar dengan amal-amal kita. Kalau amal kita tidak cukup, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa mereka, zinanya, ribanya akan ditimpakan kepada kita. Mereka yang buat, kita yang dihukum. Maka ini berat sekali. Makanya sering kami nasihati, buat diri saya tentu, dimulai dari diri kami, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang, menujulah kepada akhirat, karena kita semua akan ke sana. Allah mengatakan, wa ilaihil masir, kepadanya kalian akan dibawa pulang, ya, akan kembali. Maka pergilah ke sana menuju kepada Allah SWT. Toh kita semua juga akan meninggal dengan membawa 2 hal. Membawa amal saleh dan teman saleh. Membawa amal saleh. Semua sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lainnya. Sebagaimana tadi kami sudah berikan gambaran secara umum. Dan juga bawa teman saleh. Dalam sebuah athar disebutkan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka di sekitarnya bertanya-tanya, kenapa orang ini keluar? Apa ada amal salehnya menyelamatkannya? Maka kata orang-orang atau para malaikat yang menjaga neraka mengatakan, karena bantuan dan syafaat dari saudara temannya, ya, seseorang muslim yang memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu, pada saat itu ahli neraka semua berharap pada saat di dunia mereka punya teman-teman yang soleh, yang bisa menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Kita tidak pernah tahu, mungkin amal kita kurang, tapi ada orang-orang yang bisa membantu kita. Dan Nabi SAW mengatakan akan ada dari umatku orang yang bisa memberikan syafaat sampai seperti suku Mudar. Suku Mudar ini jumlahnya jutaan orang sekarang, gitu kan. Maka dia bisa memberikan syafaat karena banyaknya amal soleh yang dia persiapkan. Jadi ini harus benar-benar menjadi sebuah poin pertimbangan yang matang sekali. Jangan sampai nanti kita akan ada hisab hari kiamat, ya. Dan nanti kita harus jadi beriman supaya ada orang yang bisa menolong kita nantinya. Juga jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Itu saja sederhananya.
Dari dosa ke dosa yang pernah kita kerjakan sekarang stopin, kita bertobat dan kita perbaikin. Tadi sudah kami berikan gambaran dan akan panjang lebar kita jelaskan poin ini insyaAllah. Kemudian yang kedua adalah jangan bawa musuh. Jangan setiap hari gosipin orang misalnya. Banyak orang sudah ikut pengajian, sudah mulai hijrah, tapi nggak sadar masuk menggibah orang lain. Gibah itu teman-teman menceritakan sesuatu yang ada pada saudara muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan. Itu sudah gibah. Waktu Nabi SAW tanya para sahabat, apakah kalian tahu apa itu gibah? Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kalian mau dengan gibah itu dihukum seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan kalian tidak suka itu? Maka Nabi tanya kepada para sahabat, apa kalian tahu apa itu gibah? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menceritakan apa yang ada pada saudaramu yang dia tidak suka diceritakan. Sudah cukup jadi gibah. Dan itu dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Syekh Muhammad bin Al-Wahhab menulis kitab Al-Kabair, juga masukkan gibah dosa-dosa besar. Syekh Muhammad Munajjid di masa kita sekarang menulis kitab Al-Kabair, masukkan dalam dosa-dosa besar. Dan hampir semua buku-buku hadis menyebutkan tentang gibah bagian daripada dosa besar karena diikuti dengan ancaman yang berat. Berapa banyak orang begitu dulu sama temannya, saya mau cerita ya, tapi saya bukan gibah loh ya, tapi cerita aibnya orang. Cerita tentang orang tidak suka. Kan itu aneh ya. Saya berapa kali disampaikan, dikeluh kesahkan oleh sebagian ikhwat dan akhwat kita, Ustaz, di pengajian saya lihat akhwatnya sudah jilbab besar semua, ikhwanya pada berjenggot semua, tapi kalau duduk gosipin orang. Sudah tahu nggak si fulan? Sudah tahu nggak si fulan? Si fulan dan si fulan, tidak boleh. Kita nggak ada urusan sama kita itu. Di depan mata kalau kelihatan kebaikan kita dukung, kalau kelihatan kesalahan kelihatan ya, baru kita ingkar mungkar, baru kita luruskan. Kalau kita nggak tahu jangan ikut campur. Jangan pernah mengorek-ngorek sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Saya dengar katanya begini dan begitu. Itu untuk apa? Apa manfaatnya? Menjadi musuh buat dia hari kiamat. Apalagi sampai fitnah, nyebarin berita yang dia tidak cross check. Dan cross check pun ini ada satu benang merah kata para ulama penting. Cross check itu kalau ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya untuk apa cross check? Akhi saya mau tabayun, saya mau cross check. Benar nggak begini? Padahal nggak urusan sama dia. Untuk apa? Kalau ada hubungannya baru kita cross check. Kita yang digibah, kita yang dituduh. Nah kok saya cross check. Kalau enggak, semua orang kita mau cross check gitu kan. Ada orang kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz saya mau tabayun. Saya enggak kenal orang ini, apa yang mau ditabayun? Gitu kan. Harusnya kan jelas ada hubungan sama dia enggak? Gitu kan. Atau ada sesuatu memang yang memang harus gitu. Kalau tidak enggak perlu. Nah itu poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai ada musuh-musuh hari kiamat yang kita tidak harapkan sebenarnya, tapi akhirnya dia menghabiskan pahala kita. Ingat Allah sudah kekalkan dalam firman-Nya, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti seseorang akan lari dari ibunya, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dan pada hari itu orang semua masing-masing sibuk dengan keadaannya sendiri-sendiri. Mereka takut jangan sampai nanti ada orang yang tuntut pada hari kiamat. Jadi ini harus hati-hati. Nah di poin ini Bapak Ibu sekalian, di poin yang ketiga ini akan kita fokus bahas. Saya akan coba bahas teman-teman sekalian bagaimana bonus dan tiket VIP yang Allah berikan kepada kita ini. Baik bagi teman-teman yang sudah sering bertaubat, maka dia bisa perbaharui taubatnya, atau orang yang masih malas bertaubat, mungkin dengan menganggap dirinya tidak punya dosa, atau punya dosa tapi masih menunda-nunda. Nah ini penting sekali untuk dibahas. Kalau orang yang sudah sering tobat, Bapak Ibu sering jadikan zikir setiap hari 100 kali istighfarnya. Gak ada masalah. Rutinkan setiap hari. Perbanyak jumlahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Karena aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bisa bermakna dalam satu hari Nabi baca 100 kali. Bisa bermakna setiap ada kesempatan baca 100 kali. Karena dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, beliau mengatakan kami menghitung pada saat sedang duduk bersama Nabi SAW, beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya dalam satu majelis 100 kali. Berarti tidak harus ada batasan 100 kali saja, bisa lebih daripada itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya pernah punya masalah mumet, saya nggak tahu harus bagaimana solusinya, pusing dengan itu, maka saya beristighfar 1000 kali sampai saya dapatkan dada saya lapang. Dan itu. Jadi ini sebuah pola yang harusnya kita bisa terapkan dalam kehidupan. Bagi orang yang sudah biasa pun tinggal istiqomah dan dijaga itu. Bagi orang yang masih malas tobat karena menganggap dirinya
tidak ada dosanya, ini keliru. Karena tobat dan istighfar tidak harus juga ada dosa. Apalagi dosa-dosa ini kadang-kadang ada yang kita tidak sadari ya. Sekarang kita lewat di satu jalan, contoh saja, ada pelang minuman keras. Atau ada satu iklan kemungkaran. Lalu kita lewat saja. Itu kan bukan urusan saya, kita lewat. Itu dosa. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal dengan hati. Kalau kita lewat kita nggak pungkiri berarti ada dosanya. Kan begitu. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah memberikan pelajaran penting kepada kita. Beliau punya guru satu imam namanya Imam Waqi'. Setiap hari Imam Syafi'i pergi nyetor hafalan ke Imam Waqi'. Tapi selalu lupa. Maka Imam Syafi'i mengeluhkan masalah ini kepada gurunya Imam Waqi'. Dia mengatakan syaqautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Wa akhbarani bi anna ilma fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia memberitahukan kepadaku tentang ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah mengubah sebuah pola pada saat itu. Ya. Jadi beliau yang biasanya menuju ke Imam Waqi' melewatin sebuah pasar, beliau ubah jalurnya. Subhanallah, setelah beliau ubah jalurnya, maka setelah itu hafalannya jadi kuat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setelah saya amalkan ini, menutup semua keran-keran dosa, walaupun tidak disengaja, maka saya kalau membuka buku kitab, saya menutup sebelahnya. Karena kalau saya buka, saya hafal seketika semuanya. Jadi ada keberkahan yang Allah SWT berikan. Oleh karena itu, seringkali ada dosa yang kita tidak sadari. Gitu kan? Mungkin dosa di masa sekarang atau dosa di masa lalu. Dari mana kita dapat jaminan semua dosa kita sudah terbersihkan di masa lalu? Mungkin masih ada sangkutan dengan orang. Gitu kan? Juga sama bagi orang yang berdosa dan masih menunda-nunda taubat. Apa yang anda tunda kira-kira? Apa yang membuat anda pelaku dosa menunda taubatnya? Menunggu malaikat maut datang tiba-tiba kelihatan baru kemudian mau taubat? Yang Allah ceritakan di akhir surah di ayat 10-nya surah Al-Munafikun. Pada saat datang kematian baru dia mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku beberapa saat agar aku sempat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Atau anda mau menjadi seperti orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 ya. Disebutkan bagaimana penyesalan orang-orang pada saat meninggal, lihat kematian, mereka berharap ditunda kematiannya sesaat agar mereka bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan pada saat itu. Enggak ada lagi peluang untuk itu. Mumpung Allah masih kasih kesempatan, maka perbanyak kalimat ini. Saya juga ingin titik-beratkan poin di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau anda mau hijrah dan menjadi orang baik, orang soleh dan orang soleha, jangan setengah-setengah. Maksimal sekalian hijrah. Karena banyak orang-orang kita, teman-teman kita hijrah, tapi setengah-setengah. Dia sudah mulai ubah performanya, udah mulai dia ubah tontonannya mungkin, tapi pendapatannya masih haram. Masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ragu? Kenapa enggak sekaligus hijrah? Berubah menjadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang beriman dan beramal saleh juga bertaubat dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Itu dijanji, tidak mungkin salah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, mereka bertakwa kepada Allah SWT, Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang kenal mereka ridwanullah alaihim pada saat di fase Mekah? Enggak ada. Tapi setelah Islam, mereka menjadi orang baik dan maksimal, maka Allah muliakan. Itu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Siapa yang mengenal Bilal yang tadinya budak di Mekah, tapi karena Islam dimuliakan, menjadi muazzin kaum muslimin, ya kan? Menjadi sahabat yang mulia, dan begitu juga dengan yang lainnya. Maka ini poin yang perlu kita garis bawahi. Baik, dalam masalah ini teman-teman, saya ingin kita kembali membaca, kalau teman-teman bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphonenya, ini ayat yang paling luar biasa dalam masalah ajakan Allah untuk kita taubat. Surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 53 sampai 59. Saya ulangi, surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 53 sampai 59. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Itu ayat 9, ayat 53. 54-nya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Selanjutnya ayat 55-nya nanti saya terjemahkan sekaligus insyaallah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ayat selanjutnya 56-nya an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. 57-nya au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. 58-nya au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. 59 yang terakhir bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Terjemahan ayat 53-nya, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, semua Allah panggil, mau beriman, mau kafir, Allah kasih kesempatan ini. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, banyak sekali dosanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang Allah tidak akan ampuni saya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata ulama semuanya berarti besar, kecil, sengaja, nggak sengaja, gitu kan? Semua diampuni. Sungguh dialah yang maha pengampun. Selanjutnya Allah mengatakan, setelah taubat dan kembalilah kamu semuanya kepada Tuhanmu. Mulailah beribadah setelah hijrah, setelah taubat, menjadi orang yang baik. Dan tadi saya bilang jangan setengah-setengah. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya siksaan akan datang kepada orang yang menunda-nunda taubatnya. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi pada saat itu. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Sedang kamu tidak menyadarinya. Di poin ini mungkin teman-teman tidak asing. Sekarang terjadi gempa besar ya. Di Turki, perbatasan sama Syria, itu lagi buah bibir dibahas luar biasa. Building-building yang besar, yang kokoh, hanya dengan berapa detik sentakan gempa tersebut rubuh semuanya. Ya. Itu luar biasa itu. Jadi orang-orang yang di dalam pun tidak sempat keluar, tidak sadar. Memang begitu, mendadak tiba-tiba. Kemarin kita bisa rasakan gempa. Berapa waktu yang lalu kalau salah sempat juga di Jakarta terjadi gempa. Ya sebelumnya juga ada di Sukabumi, di Cianjur dan di beberapa tempat. Ada gempa terjadi. Dan ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Fenomena alam ini, gempa, longsor, banjir, semua itu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menjadikan suara guntur, ya, gelegarnya guntur itu, beliau pada saat dengar, beliau mengatakan sungguh ini peringatan yang sangat tegas dari zat Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi. Artinya mereka harus segera kembali kepada Allah. Jadi harus engah ini, ya. Jangan kita anggap itu cuma sekedar seperti orang-orang non-muslim yang tidak faham syariat Allah SWT. Oh ini karena fenomena alam saja. Mereka cari sebab-sebab manusiawianya. Ini unik ini. Ya. Teman-teman kalau mau selamat dan segera keluar dari permasalahannya sederhana. Setiap ada masalah kita hadapi, langsung introspeksi diri antara kita sama Allah. Itu dulu. Orang-orang di hadapan kita ini hanya sebab saja Allah datangkan. Orang-orang ini Allah datangkan sebab. Tapi Allah sedang menegur kita secara langsung. Jadi nggak usah nyari tahu kenapa dan kenapanya. Langsung istighfar dan tobat kepada Allah. Para salafus saleh teman-teman, kalau jalan kakinya kesentuh batu, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewat di sebuah tempat, tercium bau busuk aja, inna lillahi wa inna raji'un. Mereka langsung introspeksi diri. Kok bisa bau busuk ini sampai walaupun memang lewat dekat tempat sampah. Bisa saja kan dia lewat tempat lain. Tapi Allah berikan peringatan dengan caranya. Sebagian salaf mengatakan, saya tahu justru dosa-dosa saya karena saya lihat perubahan sikap pasangan saya, tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Begitu detailnya mereka muhasabah ini. Ada seseorang hafidz Quran di Indonesia, orang kita, di Jakarta, dijadikan sebagai bahan introspeksi. Dia subhanallah pada saat muraja Al-Quran di malam hari, lupa semuanya, beberapa ayat lupa, diulangi lupa. Kok bisa? Biasanya enggak gitu. Lalu dia introspeksi, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Belum juga. Dia sempat bicara sama istrinya. Dia mengatakan, ada sesuatu yang kamu lakukan salah nih, dosa. Enggak ada. Tanya anak-anak, enggak ada.
Sampai akhirnya terakhir dia tanya istrinya, ada yang kamu ganti bumbu masakan di rumah? Ternyata istrinya bilang, iya ada kemarin bumbu yang saya baru ganti, coba dicek. Ini maaf, ini cuma cerita, ini memang betul terjadi ya, saya ketahui kisah ini. Kemudian ternyata betul, itu tidak ada label halalnya. Dia bilang sama istrinya, ganti mulai sekarang ini. Dia cerita sendiri, begitu diganti, ya, kemudian dia muraja lagi, hafalannya kembali. Subhanallah, hal yang kecil. Tapi subhanallah bisa berpengaruh kepada fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana dengan yang besar, yang orang terus menerus lalai gitu. Selanjutnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, saya ulangi tadi ya, dan segeralah, ya, atau ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu, diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya, agar jangan ada orang yang mengatakan nanti pada saat mau meninggal, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Mesti semasa hidup mati dia nyesal tapi tidak ada gunanya. Atau agar jangan juga nanti ada di antara kalian pada saat menghadapi kematian berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Saya ingin garis bawahi poin ini teman-teman. Allah itu benar-benar memberikan kebebasan full kepada kita. Allah bilang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau beramal saleh silakan, siapa yang mau kafir silakan. Allah enggak pernah datangkan malaikat nampak depan mata kita bawa cambuk, bawa pedang, kalau kita enggak sholat dipukulin, enggak pernah. Tapi Allah buat hati kita tersentuh, dengarin azan, ada seruan kayak gini, panggilan umrah, panggilan taklim, kita jadi mau ikut. Itu kalau orang yang cerdas dia tangkap sinyal itu, gitu kan? Allah cuma datangkan sinyal-sinyalnya. Kita harus jeli, maka harus faham baik-baik teman-teman. Kita harus selamatkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan sinyal yang Allah kirimkan. Begitu juga baik dalam mengerjakan amal soleh ataupun meninggalkan dosa-dosa. Berapa banyak di antara kita pada saat mau buat dosa dia ketakutan, ya. Sudah peringatan dari Allah, dia lakukan pun Allah masih datangkan peringatan mungkin dari lisan pasangan hidupnya, dari anaknya, dari tetangganya, dari orang sekitarnya, dari gurunya, dari muridnya, ya. Saya subhanallah pernah tertidur di rumah, waktu itu siang hari agak letih, menjelang asar, azan asar, ada anak saya yang Allah amanahkan umur 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, tiba-tiba datang bangunin saya, abati sholat. Dia bicara gitu, suaranya masih kanak-kanak, masih hampir 3 tahun, sholat gitu. Saya kaget, lalu saya melihat anak ini, dia nggak faham gitu sebenarnya. Tapi Allah gerakkan dia untuk bisa membuat kesempatan kita untuk sholat. Lalu kita bangun. Ya. Bahkan kadang-kadang di sholat malam pun Allah datangkan nyamuk untuk mengganggu kita supaya kita bangun sholat malam. Tapi kita enggak. Ya. Lalu kemudian dikatakan, dan jangan juga sampai ada yang mengatakan nanti sekiranya Allah memberi aku petunjuk kepada Allah, memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Pada petunjuk Allah sering datang, termasuk Bapak Ibu dengarkan pengajian seperti ini. Atau ada juga Allah gambarkan penyesalan, agar jangan ada yang berkata ketika melihat siksa nanti, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Allah menutup ayatnya sambil mengatakan, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepada kamu semua. Firman Allah sudah ada, Al-Quran sudah diterjemahkan, hadis-hadis sudah banyak, para ustadz dan ustadzah menyampaikan, kiai menyampaikan, penyampaian peringatan-peringatan syekh menyampaikan. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku kata Allah telah datang kepadamu, tapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan ayat atau bagian ayat pertama, ayat 53-nya, Allah menyeru kepada semua hamba-hambanya yang telah melampaui batas, mereka tidak perlu merasa putus asa karena rahmat Allah sangat luas, ya, rahmat Allah sangat luas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menambah bahasan ini kita juga perlu tahu tentang masalah efek, ya, kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi kan ada orang sebagian menganggap remeh dosa itu, enggak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya dia dengan berbuat itu pasti akan ada efek sekecil apapun dia, ya. Maksudnya dosa itu efeknya tetap akan ada. Di antaranya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba
kalau melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah titik yang berwarna hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُوقِلَ قَلْبُهُ. Kalau dia segera berhenti memohon maaf kepada Allah, istighfar dan taubat, mengikrarkan tidak akan mengulanginya, maka akan dibersihkan dari hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia ulangi lagi dosa itu, maka akan kalau dia tadi ada titik hitam, dia tidak bertaubat, tidak istighfar, tidak minta maaf sama Allah, dia ulangi lagi, maka ditambahkan lagi titik hitam yang selanjutnya. Sampai akhirnya menguasai dan memenuhi hatinya. Wa huwa ar-ran alladhi dzakarallah. Dan dia adalah peringatan yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya kata Allah, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Maksudnya apa? Dosa itu akan punya efek minimal menutupi hati kita agar bisa mendapatkan dan merasakan kenikmatan iman. Ada orang teman-teman kalau hatinya sudah bersih, sedikit dengar ayat Al-Quran walaupun tidak ngerti artinya bisa nangis. Melihat jenazah lewat bisa nangis. Mudah sekali untuk menangis. Mudah sekali untuk merasa takut. Ada orang hatinya sudah keras, dia naik mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, kepalanya bocor, ya, pecah kepalanya, batok kepalanya, dia selamat, dia cuma mengatakan syukur saya tidak mati. Dia tidak ambil pelajaran, padahal Allah sudah dengan peringatan depan matanya, bisa saja dia kena juga. Saya waktu lihat beberapa cuplikan penyampaian dari sebagian warga di wilayah-wilayah kita yang lolos dari longsor segala macam, mereka dengan menceritakan longsor itu begini, tanahnya berputar, ada rumah yang masuk ke dalam, kemudian ada lagi yang disemburkan keluar lagi. Dan anak muda itu pada saat saya nonton dengan santai dia menceritakan itu seakan-akan itu adalah sebuah fenomena alam biasa, tidak tersentuh, sambil bahkan tertawa seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Dia tidak kena berarti tidak ada hubungannya sama dia. Subhanallah. Kalau hari ini ada orang tabrakan depan mata kita, hari ini ada orang sakit depan mata kita, ada orang hari ini yang dipukuli oleh orang, setiap saat bisa terjadi pada kita. Allah SWT bisa datangkan dan kita hanya mengatakan kok bisa ya? Tentu bisa ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus hati-hati tentunya ya. Ini efek yang harus kita hati-hati sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian, masalah taubat ini adalah salah satu ibadah yang sangat diperintahkan. Selain tadi firman Allah SWT sudah kita bacakan surah Az-Zumar, Allah juga sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau keji atau menzalimi diri mereka, segera mengingat Allah. Sebagian ulama mengatakan pada saat dia berbuat dosa atau akan melakukan, Allah datangkan peringatan itu. Engah enggak dia? Kayak tadi rasa takut, rasa khawatir, takut ketahuan, takut dilihat orang. Berhenti enggak dia? Kalau dia berhenti di situ lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, maka dia akan selamat dari siksaan. Tidak ada hukumannya karena dia berhasil kembali. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Yang dapat dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahui. Dan kita juga tahu ya hadis Nabi SAW yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selama dia belum sampai ke tenggorokan ya. Juga hadis yang masyhur, mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lillahi asyhadu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum ala rahilatihi bi ardi falatin famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amun wa syarabu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya pada saat dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah sangat gembira dengan itu.
Lebih gembira lagi daripada seseorang dari kalian membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Dia berada di sebuah tanah yang tak bertuan atau tandus. Kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon dan dia beristirahat. Di atas tunggangan itu ada seluruh makanan dan bekal-bekal, minuman dan makanannya. Pada saat dia bangun hilang. Kemudian dia mencari kembali. Ternyata dia tidak menemukan. Pada saat dia sudah putus asa, dia mengatakan pada dirinya sendiri, saya coba kembali ke pohon yang tadi saya tidur. Saya coba tidur, mudah-mudahan saya meninggal, saya tidak bangun lagi. Pada saat dia terbangun di tidur yang keduanya, dia temukan untanya dan seluruh bekalnya ada di hadapan dia. Maka bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira daripada hamba tersebut. Dan kata Nabi SAW, saking gembiranya hamba itu, dia mengatakan, salah dia ucapkan, ya Allah sungguhnya kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Baik teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan beberapa kisah. Ya. Yang kisah ini teman-teman sekalian kita berharap ya bisa menambahkan keimanan kita tentunya. Saya akan sampaikan kisah tentang Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dan ada buku yang ini judulnya Bergegas Taubat yang Allah amanahkan kami susun. Ini di sini sudah saya sebutkan kisahnya. Tha'labah bin Abdurrahman ini teman-teman seorang sahabat yang baik ibadahnya. Kemudian satu waktu dia melewati rumah seorang sahabat Ansar yang kebetulan istrinya lagi mandi dan dia melihatnya. Melihat ke arah wanita yang sedang mandi itu. Dia melihat beberapa kali, setelah itu tiba-tiba hatinya merasa ketakutan kepada Allah. Dan saking takutnya dia, ini adalah dosa, gitu kan? Dia terus tanda kutip dihantui perasaan takut itu sampai akhirnya dia takut jangan sampai Allah bongkar perbuatan dia itu melihat wanita yang sedang mandi ini dalam Al-Quran. Karena di masa itu ayat Al-Quran kan lagi turun, ya. Sampai ayat kan Bapak Ibu tahu surah Al-Mujadilah tentang perbicaraan antara suami istri Allah buka dalam Al-Quran, gitu kan? Terus perasaan apa Nabi SAW pada saat Allah perintahkan untuk nikah dengan mantan istri anak angkatnya Zaid yang bernama Zainab. Allah angkat sebagai sebuah contoh di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada larangan untuk menikahi mantan pasangan anak angkat. Kalau anak mantu kan tidak boleh jadi mahram abadi walaupun sudah bercerai sama anak sama pasangannya. Tetap tidak ada namanya mantan mertua dan mantan anak mantu. Tapi ini Allah angkat. Maka Tha'labah ini ketakutan pada saat itu radhiyallahu anhu. Beliau saking takutnya, akhirnya beliau lari ke atas sebuah gunung antara kota Mekah sama Madinah. Melarikan diri dari Nabi SAW, melarikan diri dari orang, mengasingkan diri. Sampai akhirnya Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya hai Muhammad Tuhan mau mengucapkan salam dan menyampaikan ada seorang hambaku yang sedang berada di antara gunung-gunung antara kota Mekah dan Madinah. Dia telah bertobat dan kembali kepadaku. Ya. Temui orang itu. Maka Nabi SAW panggil Umar dan Salman. Radhiyallahu anhuma. Dipanggil kemudian berkatalah pada saat itu Nabi SAW, hai Umar, hai Salman, pergilah ke gunung-gunung di wilayah ini. Sesungguhnya Allah mengatakan sana ada seorang hambanya. Ya, tepatnya namanya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu ajmain. Maka Umar pun keliling, tapi karena gunung banyak di wilayah itu padang pasir luas, di mana ini mau dapat orang ini? Tidak sengaja Umar sama Salman ketemu sama seorang wanita. Waktu itu dia pengembala domba. Ya. Namanya Zufafah radhiyallahu anha, ini perempuan. Lalu Umar dan Salman tanya, ada enggak orang yang pernah kamu temui selama kau bawa gembalaan di gunung-gunung ini, yang orang itu ya ciri-cirinya seperti ini dan itu? Maka kata wanita tersebut, mungkin yang kalian cari orang yang ingin menyelamatkan diri dari api neraka. Kata Umar, dari mana kau tahu dia ingin menyelamatkan diri dari api neraka? Kata wanita tersebut, karena saya biasa melihat orang itu keluar dari celah-celah gunung di malam hari, kemudian dia memegang kepalanya sambil mengucapkan penyesalannya. Ya, di antara itu disebutkan riwayat dia mengatakan, ya Allah, mengapa engkau tidak cabut saja nyawaku, binasakan tubuhku dan tidak agar engkau tidak menelanjangiku pada hari penghakiman nanti. Maksudnya, ya Allah, jadikan hukuman daripada perbuatanku diwafatkan, tapi jangan buka aib ini nanti pada hari kiamat. Terus dia ketakutan setiap malam seperti itu. Maka kata Umar, orang itu yang kita cari. Di mana dia? Ditunjukkanlah tempatnya. Sampai akhirnya malam hari
Tha'labah keluar, lalu Umar mendengarkan ucapannya, lalu Umar memeluknya sambil mengatakan, sungguh engkau telah terselamatkan dari api neraka. Karena dalam riwayat ini Jibril menyampaikan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dan juga menyelamatkan dia dari api neraka karena penyesalannya yang luar biasa, taubatnya gitu. Maka waktu itu Umar cuma mengatakan, kau telah selamat dari api neraka. Kata orang ini, wahai Umar, kata Umar, saya adalah Umar bin Khattab. Lalu orang ini mengatakan, wahai Umar, jangan bawa aku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau memang beliau sedang sholat dan Bilal sudah mengucapkan qad qamatis shalah. Dia mengatakan baiklah, Umar bilang baik. Lalu dibawalah pada saat itu ke masjid Nabi SAW pas waktu sholat maghrib. Setelah Bilal mengatakan qad qamatis shalah, Umar masuk dalam saf bersama Salman dan akhirnya Tha'labah pun masuk. Begitu mendengarkan bacaan ayat Al-Quran Nabi SAW, Tha'labah pingsan, gitu kan? Karena ketakutan terus dalam hatinya karena dosa yang dia lakukan. Beginilah hati yang penuh dengan keimanan, walaupun ada dosa yang dia lakukan dan mungkin dia sudah taubat, dia masih terus ketakutan jangan sampai Allah hukum. Dia terbawa dengan perasaan itu sehingga akhirnya keseharian dan detik-detik hidupnya terisi dengan amal soleh. Maka dia pun akhirnya pingsan pada saat itu. Kemudian setelah salam Nabi SAW tanya, wahai Salman, wahai Umar, di mana Tha'labah? Kata Umar, ini ya Rasulullah orangnya. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, wahai Tha'labah. Dia mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Ya, saya jawab panggil anda dengan santun ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang membuatmu pergi dari aku? Kata Tha'labah, dosaku wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepadamu tentang ayat yang dapat menggugurkan dosa-dosa sekaligus jadi doa? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu wa ghafur rabbil alamin. Doa yang kita masyhur yang kita baca nanti pada saat tawaf insyaallah. Dan itu sebabnya kenapa dia dibaca 7 kali setiap tawaf gitu kan, melewati rukun yamani sampai Hajar Aswad. Maka mintalah kepada Allah itu, baca itu. Maka Tha'labah pun mengatakan, dosaku lebih besar wahai Rasulullah. Saya udah ucapin itu tapi saya masih merasa takut dengan dosa saya, jangan sampai Allah hukum. Kata Nabi SAW, kalam Allah lebih besar. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya kembali pulang ke rumahnya saja. Dan pada saat itu waktu dia pulang ke rumah dia sakit. Dalam riwayat ini dikatakan selama 8 hari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, atau Salman kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anda berkenan menjenguk Tha'labah? Kata Nabi SAW, baik, mari kita bersama-sama pergi. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Tha'labah. Beliau kemudian meletakkan kepala Tha'labah di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah waktu itu Tha'labah memalingkan pandangan kepalanya, tidak mau bertumpuk di paha Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa yang membuatmu mengalihkan kepalamu dari pangkuanku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa. Nabi SAW bertanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Dia bilang, aku merasakan seperti rayapan semut di antara kulit dan tulang-tulangku karena dosa ini. Kata Nabi SAW, apa yang kau harapkan? Dia bilang, pengampunan Tuhanku. Maka pada saat itu Jibril turun kepada Nabi SAW dan berkata, sungguh Rabbmu menyampaikan salam kepadamu hai Muhammad. Dan berkata, andai kata hambaku ini, maksudnya Tha'labah, ya bertemu denganku, dia meninggal setelah ini, dengan kesalahan sepenuh bumi, ya, maka aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tha'labah, apakah kamu tahu ya, apa yang telah diberitahukan oleh Allah tentang kamu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Apa kau mau dengar? Mau tahu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengucapkan ini. Secara langsung Allah firmankan untuk Tha'labah, gitu kan? Ini luar biasa kedudukannya. Maka waktu dia mendengarkan Allah mengatakan, andai saja hambaku ini karena tobatnya nasuha benar-benar berhari-hari dia betul menyesali terus, ya, kalau ini hambaku datang dengan sepenuh bumi dosanya, saya akan maafkan semuanya. Maka Tha'labah pada saat itu menjerit, kemudian beliau wafat radhiyallahu anhu dalam kondisi hal tersebut, ya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk mengkafani dan disolati jenazahnya. Nah waktu diantar jenazahnya Tha'labah radhiyallahu anhu, pada saat itu Nabi SAW jalan sambil jinjit, ya, sambil jinjit. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa saya melihat anda jalan sambil jinjit? Maka kata Nabi SAW, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, aku tidak bisa meletakkan kakiku di atas bumi karena banyaknya sayap malaikat yang turun mengantar jenazahnya Tha'labah. Ini karena taubat nasuhanya.
Taubat itu indah teman-teman, bukan sesuatu yang menakutkan. Enak kembali kepada Allah SWT. Tenang orang kalau dalam keadaan iman dan amal soleh. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa itu tidak tenang. Walaupun dia pergi ke diskotik yang paling bagus, dia minuman khamr yang paling mahal, tetap nggak ada ketenangan. Tapi orang tinggal di sebuah gubuk yang biasa, tapi kalau dia orang bersoleh, azan ke masjid tenang, dia merasa tentram. Keimanan akan membawa ketentraman. Begitu juga dengan taubat tentunya. Ada kisah yang sudah masyhur juga disebutkan dalam hadis Bukhari, cukup panjang sebenarnya. Kisah tentang Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Ya. Ini mungkin karena panjang saya bacakan, kita dengarkan saja, tapi subhanallah saya pribadi, saya tidak tahu Bapak Ibu nantinya, saya pribadi setiap kali baca kisah ini, pasti saya terenyuh gitu. Ya, walaupun sudah berulang-ulang didengar. Karena bagaimana orang yang tulus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah terima, dan sampai turun ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang taubatnya. Dan ini tentunya teman-teman sekalian Allah jadikan contoh bahwasanya semua orang yang tobat nasuha akan sama kasusnya sebenarnya. Walaupun ini sebagian sahabat yang disebutkan. Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu anhu salah satu dari sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Ya. Ini peperangan terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat ya. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, setelah mengalahkan suku Hawazim di Hunain, kemudian beliau pulang ke Madinah, kemudian mulailah ada haji pertama. Lalu setelah itu Nabi SAW membentuk pasukan perang wilayah Tabuk, menyerang wilayah Romawi pada saat itu ya. Nah beliau mewajibkan semua sahabat laki-laki harus ikut. Nah rupanya ada beberapa sahabat yang tidak hadir, diantaranya Ka'ab. Ceritanya begini, dalam riwayat Bukhari, saya bacakan saja. Dia mengatakan, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau. Kecuali dalam perang Tabuk, memang aku tertinggal dalam perang Badar, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicela. Jazakallah khair. Jadi maksudnya, Ka'ab menceritakan saya tidak hadir di Badar. Kenapa? Karena Badar waktu itu Nabi tidak wajibkan. Tapi aku ketinggalan Badar bukan tidak dicela, cuma aku ketinggalan Tabuk. Dia ceritakan tentang Tabuknya. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di perang Badar yang pulang dari Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Sewaktu kami bersumpah setia membela Islam, aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badar. Jadi bagi beliau hadir di malam Aqabah, kesepakatan Aqabah di tempat Jumrah, itu Nabi SAW ambil kesepakatan setia untuk membela Islam, hidup dan mati, selama hidup sampai mati membela Islam. Beliau hadir pada saat itu. Aku tidak ingin kehadiranku di malam Aqabah itu digantikan dengan perang Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Baiat Aqabah. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang tersebut. Maksudnya sehat fisik, pikiranku lagi jernih, ya. Kondisiku memungkinkan. Beliau mengatakan aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan. Namun di perang itu aku memilikinya. Artinya hartanya lebih melimpah dari sebelumnya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah beliau menginginkan menuju tempat lain. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Karena waktu itu jumlah muslimin 30.000 di perang Tabuk dan orang-orang Romawi 250.000. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka dengan yang sangat serius. Agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan tidak didaftar dalam buku induk, maksudnya masuk dalam buku negara. Waktu itu kan di zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin, semua warga Muslim itu didata. Dan seperti kita kalau punya KTP lah sekarang ya. Nah ini waktu perang Tabuk banyak ikut bukan dari penduduk Madinah, jadi tidak diketahui siapa umat Islam, bergabung semua pada saat itu. Ka'ab berkata, maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang tersebut kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Karena Nabi SAW wajibkan, maka yang tidak ikut pasti akan ditegur nantinya.
Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Subhanallah, ini ujian bagi muslimin pada saat itu di Madinah. Buah-buahnya kurma akan panen 1-2 hari lagi. Dan itu pendapatan utama penduduk Madinah pada saat itu. Di saat itu Allah suruh Rasulnya keluar sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim. Ini ujian. Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya. Maksudnya cenderung pada buah-buahan itu. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas. Dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Tapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukan kapan saja kalau aku mau menyusul mereka. Begitulah keenggangan terus menyergapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa.